Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Letia Putri Riasta dari kelas 20 MMNRA 1 dari Institut Digital Business Indonesia. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai perubahan pada PT Roda Bahari. Nah, materi yang akan kita bahas di sini adalah yang pertama, perubahan pada PT Roda Bahari. Yang kedua adalah tahapan-tahapan perusahaan, dan yang ketiga adalah langkah-langkah penyelesaian penolakan. Nah, sebelum kita lanjut ke materi utama, ada baiknya kita ketahui terlebih dahulu latar belakang dari masalah pembahasan ini. PT Roda Bahari yang menjadi objek dalam penelitian ini merupakan sebuah perusahaan keluarga dengan skala UMKM yang bergerak pada bidang kelautan dan perikanan. Ruang lingkup usaha yang dijalankan oleh PT Roda Bahari meliputi konsultan, trading, serta produksi sarana dan prasarana pendukung bidang kelautan dan perikanan. Pada awal tahun 2012, melalui sebuah pertemuan keluarga, semua anggota keluarga sepakat untuk menjalankan usaha dalam kerangka kerja yang formal, berbadan hukum, serta profesional. Oke, lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu perubahan pada PT Roda Bahari. PT Roda Bahari secara resmi baru berdiri pada bulan April 2012. Namun, kegiatan usaha dalam bentuk jasa konsultasi sudah dirintis semenjak tahun 1986, di mana saat itu owner adalah pengajar untuk bidang kelautan dan perikanan, sehingga sering dipercaya sebagai tenaga ahli dan pengkaji untuk proyek-proyek pemerintah maupun swasta. Pada awal kegiatan usaha, owner hanya dibantu oleh beberapa orang karyawan. Usaha saat itu berjalan tanpa perencanaan dan pengawasan yang benar. Lanjut, 2 tahun semenjak berdirinya perusahaan telah terjadi beberapa perubahan besar pada manajemen. Masuknya generasi kedua di posisi kunci perusahaan membawa dampak positif bagi perkembangan dan kelanjutan usaha. PT Roda Bahari mengalami peningkatan nilai omset dan pendapatan yang cukup tinggi. Perubahan pembagian fungsi dan tanggung jawab perusahaan membentuk hierarki di mana terdapat manajemen tingkat atas, menengah, dan bawah. Nah, perlu kita ketahui struktur organisasi PT Roda Bahari yang terbaru. Terdapat owners, top management, middle management, staff, asosiasi. Pembahasan yang pertama yaitu owners, merupakan perintis usaha atau bisnis keluarga. Yang kedua yaitu top management, terdiri dari direktur yang juga masih memiliki hubungan keluarga dengan owner. Yang ketiga adalah middle management, terdiri dari manajer dan supervisor. Pada struktur organisasi ini terdiri dari para profesional, bukan anggota keluarga, yang sengaja dipekerjakan oleh perusahaan untuk memonitor dan mengevaluasi pekerjaan setiap harinya. Yang keempat adalah staff, merupakan karyawan perusahaan yang bekerja day-to-day activities dan juga menjalankan fungsi supporting. Yang terakhir adalah asosiasi, terdiri dari para pekerja yang bekerja membantu perusahaan dalam bidang konsultan. Lanjut ke slide berikutnya tentang tahapan-tahapan perusahaan. PT Roda Bahari tidak berada dalam satu kesatuan, melainkan Family Business Enterprise atau biasa disebut dengan FBA, di mana kepemilikan maupun pengelolaan dipegang oleh pihak yang sama, yaitu keluarga. Adapun tahapan-tahapannya sebagai berikut. Yang pertama adalah unfreezing the status quo, yang kedua ada movement the new state, dan yang ketiga ada refreezing. Lanjut ke poin yang pertama yaitu unfreezing the status quo. Tujuan pada tahap ini adalah untuk menciptakan sebuah kesadaran tentang sebuah perubahan. Yang kedua adalah movement to the new stage. Pada tahap ini dapat dikatakan semua pihak dalam perusahaan sudah mulai bisa menerima gagasan baru dan relatif bisa digerakkan. Poin yang terakhir adalah tahap refreezing. Tahap ini melambangkan sebuah tindakan memperkuat dan menstabilkan setelah masa transisi movement to the new stage. Tahapan ini akan membawa perusahaan pada norma baru untuk memastikan bahwa objek perubahan tidak akan kembali ke cara-cara lama. Lanjut ke slide yang berikutnya yaitu tentang langkah-langkah penyelesaian penolakan. Yang pertama ada pendidikan dan komunikasi, memberikan penjelasan secara tuntas tentang latar belakang, tujuan, akibat dari diadakannya perubahan kepada semua pihak. Contohnya, apabila saya menjadi seorang manajer PT Roda Bahari, mengumpulkan semua karyawan untuk mendiskusikan perihal perubahan yang terjadi di perusahaan, bagaimana baiknya dan jalan keluarnya seperti apa. Kemudian selanjutnya yaitu partisipasi, mengajak serta semua pihak untuk mengambil keputusan. Pimpinan hanya bertindak sebagai fasilitator dan motivator. Contohnya, apabila saya menjadi manajer produksi, meminta agar semua karyawan ikut serta berpartisipasi atas pengambilan keputusan.
Hal ini akan membuat tim kerja menjadi lebih solid dan bekerja sama demi mencapai tujuan bersama. Nah, yang ketiga ini ada memberikan kemudahan dan dukungan. Jika karyawan merasa takut atau cemas, lakukan konsultasi, bahkan terapi. Kemudian beri pelatihan. Contoh, apabila saya menjadi direktur PT Roda Bahari, menyediakan pelatihan khusus untuk para karyawan guna menambah wawasan dan meningkatkan kemampuan karyawan, sehingga karyawan akan menerima perubahan yang terjadi di PT Roda Bahari. Selanjutnya adalah negosiasi. Cara yang bisa dilakukan untuk bernegosiasi dengan pihak-pihak yang menentang perubahan. Contoh, apabila saya menjadi pemimpin PT Roda Bahari, bernegosiasi terhadap karyawan yang menentang perubahan tersebut dengan menawarkan apabila perubahan baru memiliki dampak yang negatif selama 1 bulan ke depan, maka perubahan baru akan dihentikan. Begitu pula sebaliknya, apabila perubahan baru memberikan dampak positif, maka akan dilanjutkan hingga ke depannya. Lanjut ke tahap yang kelima, yaitu manipulasi dan kooptasi. Manipulasi adalah cara untuk menutupi kondisi yang sesungguhnya. Kooptasi dilakukan dengan cara memberikan kedudukan penting kepada pimpinan penentang perubahan dalam mengambil keputusan. Contoh, pemimpin PT Roda Bahari memberikan tanggung jawab lebih tinggi kepada karyawan yang menentang perubahan tersebut, supaya karyawan tersebut memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Nah, yang keenam adalah paksaan. Taktik terakhir adalah paksaan. Berikan ancaman dan jatuhkan hukuman bagi siapapun yang menentang dilakukannya perubahan. Contoh, karyawan yang menentang perubahan di PT Roda Bahari akan diberikan sanksi atau hukuman atas perbuatannya. Nah, kesimpulan dari semua ini adalah berdasarkan hasil analisa yang telah dibuat, diketahui bahwa saat ini PT Roda Bahari merupakan jenis perusahaan keluarga atau biasa disebut dengan Family Business Enterprise yang berada dalam managing phase. Tahapan sebelumnya yang telah perusahaan ini lewati adalah developing phase, sedangkan tahapan yang akan dituju adalah transformation phase, di mana saat itu perusahaan sudah menjadi family owned business atau biasa disebut dengan FOA. Nah, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyempatkan waktunya menonton video ini. Jangan lupa di like dan subscribe. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terakhir saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.